Salam sejahtera Bapak Ibu yang saya kasih dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Nathan Jurnawan. Saat ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan topik yang sama yang kami masukkan di dalam link YouTube Jesus Christ Community. Topik yang akan kita bahas adalah lanjutan pada beberapa waktu yang lalu, yaitu membangun karakter Kristiani. Karena kita rindu bahwa orang Kristen punya karakter sesuai dengan kekristenannya itu sendiri. Nah, dari membangun karakter Kristiani ini saya bagi lagi menjadi 7 subjudul yang berbeda. Yang pertama, pentingnya pertobatan. Yang kedua, menjadi manusia ciptaan yang baru. Yang ketiga, karakter meliputi perkataan, perbuatan, dan pikiran. Kemudian yang keempat, dilahirkan dari air dan roh. Yang kelima, yang berkarakter baik pasti diberkati Tuhan. Yang keenam, ada penghakiman atas karakter manusia. Dan yang ketujuh, karakter menentukan keselamatan seseorang. Nah, yang akan kita kupas pada saat ini adalah poin yang kelima. Judul yang kelima, orang yang berkarakter baik pasti diberkati Tuhan. Saya yakin, saya jamin sesuai dengan apa yang ada di dalam firman Tuhan. Karena kalau engkau ingin diberkati Tuhan, maka engkau harus punya karakter yang baik terlebih dahulu. Kita lihat apa yang tertulis di dalam Alkitab. Bagaimana karakter itu mempengaruhi kehidupan manusia. Keinginan Allah memberkati hidup manusia itu sudah tampak ketika dia melakukan penciptaan selama 6 hari. Selama 6 hari Tuhan sudah mulai menciptakan manusia. Ketika menciptakan manusia, Tuhan sudah mulai mengarahkan bahwa manusia itu layak menerima berkat Allah. Jika kita urutkan dari hari pertama sampai hari ketujuh, semua ciptaan itu berfokus pada manusia. Hari pertama ciptakan apa, hari kedua ciptakan apa, hari ketiga ciptakan apa. Semua ciptaan hari pertama sampai 6 itu untuk manusia. Karena itu manusia difokuskan. Karena manusia menjadi makhluk ciptaan yang sangat unik, sangat istimewa, yang diciptakan dengan kedua tangan Tuhan, yang diciptakan untuk kemuliaan Tuhan, yang diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Manusia, mengapa Allah menciptakan manusia pada hari yang ke-6 bukan pada hari pertama? Satu kali ketika saya sedang mengadakan pendalaman Alkitab ke sekelompok anak muda. Saat itu ada seorang anak muda itu bertanya kepada saya, kebetulan kitab yang sedang kita kupas adalah Kejadian pasal yang pertama ini, tentang bagaimana proses Allah melakukan penciptaan dan sebagainya. Nah, anak muda ini berkata, Pak Nathan, menurut saya mestinya Allah itu menciptakan manusia di hari pertama. Lalu saya tanya kepada dia, kenapa demikian? Dia berkata, supaya manusia itu menjadi saksi hidup. Bagaimana Allah ciptakan di hari pertama, Allah ciptakan apa, kedua apa, ketiga apa. Supaya manusia melihat langsung, lalu manusia itu bisa menceritakan lagi kepada anaknya turun-temurun. Sehingga lengkap sudah. Nah, hari ini kan kita tahu hari pertama ciptakan apa, hari kedua ciptakan apa, lalu bagaimana Allah melakukan penciptaan, semua itu kan kita ketahui dari Nabi Musa, betul? Nah, kalau Nabi Musa membohongi kita, kan kita sudah dibohongi. Atau Nabi Musa hanya mengarang sesuai dengan keinginan dia, kan akhirnya kita nggak tahu, betul nggak? Nah, untuk menanggapi itu, lalu saya bertanya kepada anak muda ini, anak muda, kamu sudah makan belum? Dia berkata, oh sudah, memang Pak Pendeta nggak lihat saya ini tukang makan, ini lihat badan saya. Kebetulan anak muda yang ajak saya dialog itu memang badannya tuh gemuk, kelihatannya memang doyan makan. Nah, saya bertanya lagi, kamu kuatnya berapa hari kalau puasa? Lalu dia berkata, Pak Pendeta, saya pernah coba puasa 1 hari, dari pagi sampai malam nggak makan, tapi semaput besoknya saya lemas seharian. Artinya apa? Nggak kuat berpuasa, betul? Nah, lalu saya katakan, kenapa Allah menciptakan hari manusia di hari yang ke-6? Itulah jawabannya. Dia masih bingung. Maksudnya apa, Pak? Coba, kalau Allah menciptakan tumbuhan pada hari keberapa? Jika sebelum ada tumbuhan Allah sudah ciptakan manusia, artinya kan manusia harus puasa beberapa hari baru bisa nikmati buah-buahan, betul? Akhirnya dipikir,
cengli juga. Oke, nah kita lihat kembali layar. Mengapa Allah menciptakan manusia di hari yang ke-6 bukan di hari pertama? Prinsipnya tuh seperti ini Bapak Ibu. Seperti seorang ibu, sebelum bayinya itu dilahirkan, sang ibu itu sudah menyiapkan segala keperluan bayi. Popoknya, lampinnya, baju bayinya, ranjangnya, berbagai macam perlengkapan dari kasur, kemudian bantal guling dan lain sebagainya. Nah, itu ibu yang baik, betul? Prinsip yang sama juga terjadi pada Allah. Jadi Allah menciptakan semuanya dulu, setelah diciptakan baru diberikan kepada manusia agar manusia bisa menikmati apa yang diciptakan Tuhan. Nah, setelah Allah berhenti pada hari ke-7 dari ciptanya, lalu Allah memberkati hari yang ke-7 supaya manusia setelah menjalani kehidupan di bumi, maka manusia memiliki satu hari untuk beristirahat, namanya hari Sabat. Jadi hari Sabat itu adalah hari yang diberikan Tuhan agar manusia bisa beristirahat total, berjerih lelah bekerja setelah 1 minggu, sehingga manusia bisa bersyukur, bisa beribadat, bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Sampai hal demikian detailnya Tuhan itu memperhatikan kebutuhan hidup manusia. Artinya Tuhan tuh ingin berkati manusia. Tuhan ingin engkau menikmati hidup ini dengan baik, dengan tenang. Karena itu bisa menerima berkat Tuhan atau tidak sangat ditentukan oleh karakter. Kenapa saya katakan karakter menentukan berkat Tuhan? Kita lihat layar selanjutnya. Pada awal manusia diciptakan, setelah diciptakan, Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden. Dicatatkan di Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 15. Jadi Allah menciptakan satu taman secara khusus agar manusia tuh bisa tinggal di sana, manusia bisa menikmati keindahan di Taman Eden ini. Di Taman Eden itu sangat indah, mengalir 4 buah sungai, Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Dan di tanah Kanaan itu ada emas, ada kemenyan, macam-macam tambang dan sebagainya. Dan di Taman Eden itu tanahnya sangat-sangat subur. Kemudian di Taman Eden ini juga bukan hanya Allah itu menciptakan berbagai macam buah-buah pohon yang boleh dimakan, tapi di Taman Eden Allah juga menciptakan satu jenis pohon yang tidak boleh dimakan oleh manusia buahnya. Karena di Taman Eden ini Allah ingin menguji ketaatan manusia, rasa syukur manusia. Kira-kira kalau Allah melengkapi kehidupan manusia dengan berbagai macam pohon yang boleh dimakan, manusia puas nggak? Manusia bisa bersyukur nggak? Manusia bisa nggak memegang firman Tuhan? Itu Tuhan atur. Karena itulah di Kejadian pasal 2 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam tanah ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Kita nggak tahu berapa ratus jenis buah yang boleh dimakan. Hari ini buah-buahan yang kita lihat di dunia itu sisa-sisanya. Dulu itu mestinya jauh lebih banyak, karena banyak pohon-pohon yang sedikit-sedikit semakin hari semakin punah, dan juga banyak hewan-hewan yang dulunya dianggap hewan yang cukup banyak tapi menjadi langka, setelah itu punah. Dinosaurus mana ada lagi? Banyak hewan-hewan yang sudah punah. Saya hobi menyelam. Salah satu ikan yang tidak boleh ditangkap itu adalah Napoleon. Karena itulah ketika kita bertemu dengan ikan Napoleon, kita masih pikir mau ditembak nggak. Karena kalau kita tangkap ini kena hukum negara. Karena memang nggak boleh ditangkap Napoleon itu, Bapak Ibu. Kenapa nggak boleh? Padahal ikan kan begitu banyak di laut. Karena jumlahnya sudah semakin sedikit, hampir punah. Maka untuk dilestarikan. Demikian pula lobster. Nggak boleh sembarang tangkap. Kalau lobster yang ada telurnya, kita harus lepas. Bapak Ibu yang saya kasih, itulah perlindungan. Nah, kemudian ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Mungkin terasa lucu, Tuhan menciptakan pohon pengetahuan baik dan jahat, lalu setelah diciptakan tidak boleh dimakan. Kalau tidak boleh dimakan, untuk apa diciptakan? Betul? Nah, itu saya akan kupas dalam topik yang tersendiri dengan tema dunia Taman Eden.
tunggu, waktunya saya akan memunculkan topik yang lain, dunia Taman Eden. Kenapa Allah ciptakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, setelah diciptakan tidak boleh dimakan. Dan intinya yang kita pegang saat ini adalah buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu tidak boleh dimakan karena itu dilarang oleh Tuhan. Dampak memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu apa? Kita lihat Adam dikutuk. Oke? Walaupun Allah melarang manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat, manusia tetap melanggarnya. Manusia tetap memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Akibatnya adalah Tuhan mengutuk Adam. Setelah itu Hawa juga dikutuk. Kemudian tanah tempat tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan juga dikutuk oleh Tuhan. Sebenarnya tanah itu mengalami kutukan 2 kali loh. Kutukan pertama adalah waktu Adam dan Hawa berbuat dosa. Itu tanah dikutuk. Kedua kali kutukan itu adalah ketika Kain membunuh adiknya Habel, sehingga darah adiknya tertumpah. Karena Kain itu seorang petani, maka kembali lagi Tuhan itu mengutuk tanah. Jadi hari ini tanah mengalami kutukan 2 kali, sehingga kesuburan itu jauh berkurang dibandingkan di zaman Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Nah, lalu Adam mengalami penderitaan dalam mencari nafkah. Tuhan berkata, dengan berjerih lelah engkau akan mencari rezekimu seumur hidupmu dari tanah dan engkau kembali ke tanah. Artinya sebelum jatuh dalam dosa mestinya nggak usah susah-susah cari makan, tinggal nikmati hasilnya. Tapi setelah jatuh dalam dosa mereka harus berjerih lelah. Kemudian mereka akan mengalami penderitaan dan akhirnya kematian secara jasmani. Kita lihat betapa mengerikannya kutukan-kutukan hukuman yang Tuhan berikan kepada manusia gara-gara melanggar perintah Tuhan, memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Kita akan lihat ayat-ayatnya, beberapa ayat ini. Kejadian pasal 3, 17, 18. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Perhatikan kalimat yang saya cetak warna merah dan diberi garis bawah. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 10 tahun, tapi seumur hidupmu. Oke? Nah, ini adalah dampak dari dosa. Kalau manusia tidak berbuat dosa, kalimat ini tidak akan muncul. Mencari rezeki dengan susah payah, bahkan seumur hidup. Artinya apa? Dosa karakter manusia menjadi penyebab terhalangnya berkat Tuhan. Oke. Kita lihat lagi Kejadian 3:19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kalimat dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, artinya harus berjerih lelah. Tidak bisa ongkang-ongkang kaki tahu-tahu engkau bisa nikmati, tidak bisa. Dari nenek moyang kita saja Tuhan sudah atur harus berpeluh. Oke? Harus mencucurkan keringat baru engkau bisa menikmati hasilmu. Artinya berkat Tuhan sudah sulit untuk dapatkan. Beda dengan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Kalau begitu, semakin besar dosa manusia, semakin sulit untuk diberkati oleh Tuhan. Dosa menghalangi mengalirnya berkat Tuhan. Kita lihat satu kesimpulan kecil. Dosa dan karakter manusia itu yang menjadi penghalang untuk turunnya berkat Tuhan. Lihat apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Yesaya 59 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Artinya apa? Walaupun Tuhan ada di sorga, walaupun Tuhan jauh di sana, tapi mata Tuhan tajam, telinga Tuhan tajam. Oke? Dan tangan Tuhan cukup kuat untuk menolong engkau. Artinya telinga Tuhan artinya adalah setiap doa kita sebenarnya Tuhan dengar. Jangankan kita keluarkan suara. Tuhan Yesus berkata di Matius pasal yang ke-6, sebelum engkau ucapkan Tuhan sudah tahu apa isi doamu. Kan artinya Tuhan Maha tahu.
Lalu tangan Tuhan itu melambangkan kekuatan, melambangkan simbol Tuhan punya kuasa. Dia sanggup menolong, sanggup memberkatimu, sanggup menyelesaikan masalah kesulitanmu, sanggup pulihkan ekonomimu. Tapi kenapa Tuhan tidak turun tangan untuk menolong engkau, untuk memberkati engkau? Jawabannya di ayat 2 dan 3. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Bapak Ibu, di ayat 2 dan ayat 3 penyebabnya dosa manusia, karakter manusia yang menghalangi mengalirnya berkat Tuhan. Kalau begitu, ketika kita berhasil membereskan dosa, karakter kita perbaharui, saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Setiap doa-doa kita itu pasti didengar. Karena itulah pertobatan dan penyelesaian dosa itu sangat penting. Makanya di topik yang keempat, dilahirkan kembali dari air dan roh, itu menjadi solusi untuk bertobat, menyelesaikan dosa. Dilahirkan dari air itu adalah baptisan air, karena dari baptisan air itu dosa kita dibereskan. Dan juga dilahirkan dari roh, supaya Roh Kudus mengubah karakter kita, memperbaharui hidup kita, sehingga kita menjadi manusia ciptaan baru. Dan ketika kita berhasil menjadi manusia ciptaan baru, saya percaya berkat Tuhan itu pasti mengalir di dalam kehidupanmu, menjadi manusia ciptaan baru. Karakter plus kekudusan menentukan berkat Tuhan. Engkau ingin diberkati? Jika engkau punya karakter baik dan engkau kudus di mata Tuhan. Jangankan Tuhan, ketika kita berhubungan bisnis dengan orang lain, karakter kita, integritas kita pun dinilai oleh mitra bisnis kita. Kalau dia tahu bahwa karakter kita nggak beres, hidup kita ngawur, hidup kita nggak beraturan, dia juga pikir-pikir untuk menjalin hubungan bisnis dengan kita. Karena itu kita coba benahi karakter kita, coba hidup di dalam kekudusan. Ketika mitra bisnis kita bisa terima kita, mestinya Tuhan terlebih lagi dia juga bisa menerima kita, akan memberkati kehidupan kita. Karena itu saya ingin tunjukkan bukti bahwa karakter dan kekudusan itu sangat menentukan berkat Tuhan di dalam kehidupan seseorang. Tokoh yang akan saya angkat saat ini adalah Yusuf. Yusuf bin Yakub. Yusuf anaknya Yakub atau Israel. Kita lihat bagaimana berkat Tuhan yang mengalir di dalam kehidupan dia. Kenapa dia diberkati luar biasa? Karena karakter dia bagus, kekudusan dia juga luar biasa. Kita coba lihat beberapa ayat ini. Yusuf dari seorang gembala kecil yang dijual, dijadikan budak oleh saudaranya yang iri hati kepadanya, tapi diangkat oleh Tuhan, akhirnya sampai pada posisi puncak di tanah Mesir, menjadi perdana menteri Mesir, menjadi penguasa di Mesir. Bapak Ibu, coba bayangkan seorang gembala kecil, gembala yang mungkin hanya menggembalakan beberapa ekor hewan, karena gara-gara kakak-kakaknya iri, karena ayahnya itu pun punya 4 orang istri. Rahel, Lea, Zilpa, dan Bilha. Karena Rahel dan Lea itu masing-masing punya pelayan yang juga akhirnya diserahkan kepada suaminya supaya menjadi gundik suaminya. Jadi 4 istri melahirkan 13 orang anak. Satunya perempuan bernama Dina, sisanya itu laki-laki. Nah, dari 12 laki-laki itulah yang terbentuknya menjadi 12 suku Israel. Nah, Yusuf ini hanya punya seorang saudara kandung dari ayah yang sama dan ibu yang sama, namanya Benyamin. Nah, sisanya itu adalah saudara tiri. Rupanya saudara tiri ini tidak suka sama Yusuf. Kenapa tidak suka? Karena memang papanya juga ada sedikit masalah, karena kurang adil. Dia terlalu menyayangi Yusuf. Kenapa dia sayang Yusuf? Karena dia itu cinta sama mamanya Yusuf bernama Rahel itu. Ya? Jadi kita susah juga, karena ini masalah kompleksitasnya keluarga. Dan intinya Yusuf itu nggak disukai oleh saudara-saudaranya. Padahal Yusuf ini karakternya bagus, tapi karena saudaranya iri, akhirnya timbul masalah. Lalu saudaranya, orang awalnya Yusuf gembala kecil, orang merdeka, lalu ditangkap, dijual. Sekarang posisi Yusuf
turun menjadi seorang budak. Yang namanya budak itu dibeli, diperjualbelikan seperti seekor hewan. Dan hidupnya itu di tangan, hidup matinya itu di tangan sang pembeli ini, sang pemilik. Karena dianggap, pembeli ini dianggap sebagai yang berhak atas kehidupan dari budak tersebut. Nah, posisi Yusuf seperti itu. Setelah itu sempat masuk penjara, difitnah dan sebagainya. Tapi dari seorang budak dipulihkan oleh Tuhan menjadi penguasa di tanah Mesir. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kita lihat, Yusuf diberkati Tuhan sehingga bisa menjadi Perdana Menteri di Mesir bukan tanpa alasan. Karena dia memiliki karakter yang baik. Karakter apa yang ada pada diri Yusuf? Ada 4 karakter yang menonjol yang saya sebutkan saat ini. Yang pertama adalah tekun bekerja. Ini kan karakter, integritas, tekun bekerja. Yang kedua, seorang yang setia. Dia bukan hanya tekun, tapi juga setia. Kemudian menjaga kekudusan. Dan yang keempat, seorang yang mudah mengampuni. Mengampuni itu penting, karena Allah Maha Pengampun. Di Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 mengatakan, kalau engkau mengampuni orang, Tuhan juga akan mengampunimu. Kalau engkau tidak mengampuni orang, Tuhan pun tidak akan mengampunimu. Nah, kalau begitu pengampunan itu menentukan berkat Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengampuni kita, berarti berkat itu tidak akan mengalir di dalam kehidupan kita. Kita akan coba lihat sekilas ke-4 karakter ini berdasarkan ayat-ayatnya. Yang pertama, Yusuf adalah seorang pemuda yang tekun bekerja. Jadi dia bukan hanya mengandalkan untung-untungan, tapi dia memang tunjukkan prestasi, dia tunjukkan hasilnya. Kejadian pasal 39 ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir ini. Potifar membeli Yusuf dari tangan orang Midian. Oke? Artinya Potifar ini adalah penguasa atas kehidupan Yusuf. Yusuf posisinya adalah budak. Tapi walaupun budak, karena dia punya prestasi kerja, tekun bekerja, sehingga Potifar ini senang kepada Yusuf. Ayat 3, setelah dilihat oleh tuannya. Setelah dilihat itu artinya tuannya tuh selalu mengamati pekerjaan Yusuf. Dilihat, ini kerjanya beres nggak? Itu kerjanya beres nggak? Ternyata Yusuf itu bekerja dengan baik. Bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Artinya hasil kerja Yusuf bagus. Kemudian Yusuf juga memberikan keuntungan-keuntungan besar kepada tuannya. Ayat 4, maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Bayangkan, seorang budak akhirnya menjadi penguasa atas seluruh asetnya Potifar. Apakah Potifar ini nggak memiliki karyawan lain? Nggak memiliki bawahan lain? Banyak. Yusuf ini seorang juru, Potifar ini seorang yang dekat dengan Raja Mesir. Posisi yang begitu tinggi. Pasti dia tuh banyak anak buah, banyak bawahan, seorang pejabat tinggi. Tapi nggak ada satupun yang dipercayakan seperti Yusuf. Semua harta kekayaannya diserahkan kepada Yusuf untuk dikelola, untuk dikembangkan. Artinya prestasi kerja Yusuf itu luar biasa. Anda ingin diberkati Tuhan, tidak cukup Anda hanya berdoa. Kalau hanya berdoa saja, hanya beriman saja engkau bisa menjadi orang kaya. Saya ingin katakan yang paling kaya di dunia adalah pendeta. Yang kerjanya doa melulu, betul? Anda lagi tidur, pendeta mungkin doakan Anda, doakan yang sakit, doakan masalah ini, doakan masalah itu. Dan 30 tahun saya menjadi pendeta, seringkali malam hari saya berdoa. Belum pernah sekalipun saya lagi berdoa jam 12 malam, jam 1 malam, haleluya, 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 tiba-tiba jatuh dari langit 1 kilo emas. Belum pernah. Kalau betul dengan berdoa saja, dengan beriman saja bisa jatuh emas dari langit, tiap hari saya akan berdoa supaya makin banyak emas yang jatuh. Artinya apa? Engkau ingin diberkati, engkau harus bekerja. Dari awal Allah ciptakan manusia, manusia itu sudah harus bekerja. Lihat kembali di Kejadian pasal 3 ayat 15. Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi bekerja itu penting, dan bekerja itu harus punya integritas, bertanggung jawab. Ketika engkau tidak punya integritas dalam bekerja, engkau tidak bertanggung jawab. Siapa yang akan menjadi mitra kerja Anda? Yang kedua, Yusuf adalah seorang pemuda yang setia kepada tuannya. Setia ini penting.
Oke? Karena jika tidak setia, siapa yang berani percayakan kekayaan itu kepada Anda? Kita lihat Kejadian pasal 39 ayat 4. Maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya serta segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di ladang. Jadi Yusuf ini bukan hanya sekedar budak yang melakukan pekerjaan kacau, pekerjaan yang tidak jelas. Misalnya ngepel, bersihkan rumah, bukan itu. Yusuf walaupun budak tapi diberikan kepercayaan mengelola bisnisnya Potifar. Ini bisnis loh. Di rumahnya ada usaha, di ladang pasti ada kambing domba, ada pertanian. Itu diserahkan kepada Yusuf untuk dikelola. Artinya Yusuf seorang yang layak diserahkan kekayaan karena dia adalah seorang setia. Ayat 6, segala miliknya diserahkan kepada Yusuf, kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari panah makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Semuanya diserahkan kepada Yusuf. Jadi Potifar itu hanya mengatur makanannya, karena makanan Potifar tidak sembarang dipercayakan kepada orang. Karena itu bisa saja bermasalah, diracuni orang atau dicelakai orang. Makanya harus benar-benar orang spesial baru boleh menangani makanan dari Potifar. Dan Yusuf belum sampai tahap itu. Tapi Yusuf sudah mengalahkan pegawai-pegawai lain. Mereka bukan budak, mereka orang merdeka. Mereka mungkin pejabat yang lebih rendah. Tapi tidak ada satupun yang dipercaya oleh Potifar. Maka dari ayat 4 sampai 6 berulang kali dikatakan memberi kuasa seluruh rumah, seluruh harta miliknya kepada Yusuf. Integritas. Lalu yang ketiga, Yusuf seorang pemuda yang menjaga kekudusannya. Rupanya saking sibuknya Potifar di dalam usaha bisnisnya, bisnis mungkin sudah diserahkan kepada Yusuf, tapi dia sebagai pejabat. Mungkin saking sibuknya urusan dinas, selain itu mungkin juga dia suka ada hal-hal lain, kerja dengan teman, berkumpul dengan teman-teman, sehingga istri Potifar yang bernama Tante Po kesepian. Lalu datang kita lihat Yusuf, seorang pemuda yang ganteng, seorang pemuda yang berkarakter baik, sehingga timbullah keinginan dari istri Potifar itu ingin tidur dengan Yusuf. Kita baca ayatnya. Kejadian 39 ayat 7. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Katanya, marilah tidur dengan aku. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Bayangkan, tiap hari Yusuf itu digoda loh. Bagaimana cara godanya? Kalau dibuatkan sinetron itu pasti luar biasa. Oke? Mungkin genit lah, oke? Lalu pakaiannya mungkin dibuat seksi mungkin. Lalu dia suka dekati Yusuf, mungkin kasih makanan, mungkin suka pegang Yusuf di pundaknya. Awalnya biasa, tapi lama-lama makin hari makin jadi. Kemudian ayat 11, pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaan, sedang dari seisi rumahnya itu tidak seorang pun di rumah. Ini rumah pejabat, rumah itu besar, pasti banyak pembantu-pembantu, banyak pejabat lain, mungkin juga ada pihak keamanan yang menjaga rumah itu. Tapi hari itu sudah dirancang oleh Tante Po. Dia buat semua orang itu nggak ada di rumah. Mungkin yang satu ditugaskan begini, yang satu ditugaskan begitu. Intinya tidak ada orang di rumah hari itu, hanya dia dan Yusuf. Memang sudah dirancang karena dia ingin bisa mendapatkan Yusuf. Ayat 12, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan jubahnya di tangan perempuan itu, lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, apa yang terjadi? Kita lihat. Ini sebar kesempatan Yusuf loh. Yusuf kalau tidur dengan nyonyanya, okay? Yusuf tidur dengan istri Potifar, tidak ada yang tahu, hanya dua orang yang tahu. Yusuf dengan mereka, dengan Tante Po ini, hanya dua orang yang tahu. Tapi ada satu hal yang Yusuf tahu, selain mereka berdua yang tahu, di atas pasti tahu. Tuhan melihat, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha tahu. Karena itulah dia
mempertahankan kekudusannya, tidak mau tidur dengan perempuan itu. Nah, karena tidak bisa mendapatkan Yusuf, akhirnya dibalikan fakta bahwa Yusuf mau perkosa aku. Ini buktinya jubah Yusuf di tanganku. Akibatnya apa? Yusuf kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Kita lihat kesempatan bisa tidur dengan seorang perempuan, dan saya yakin istri Potifar itu pasti cantik juga. Seorang pejabat tinggi nggak mungkin dapat istri yang jelek-jelek, betul? Dia banyak duit kok, punya posisi kok, dia mau cari istri sehebat apapun, nggak ada masalah kok. Tapi Yusuf menolak. Kenapa demikian? Karena dia tahu ini istri Tuanku. Aku bisa diberikan kepercayaan, harta kekayaan saja sudah luar biasa. Masa aku khianati kepercayaan dari Tuhanku? Dia pertahankan kekudusan. Tapi bukan itu sebenarnya. Yusuf takut akan Tuhan. Dia takut ini dosa, maka dia tidak lakukan. Lalu yang keempat, Yusuf seorang pemuda yang mengampuni. Pengampunan Yusuf itu diberikan kepada siapa? Pertama, diberikan kepada 3 pihak. Pertama adalah mengampuni saudara-saudaranya. Saudara Yusuf yang membenci Yusuf, mencampakkan Yusuf ke dalam sumur tua, yang muncul Yusuf menjadi budak. Berapa lama Yusuf dijual sampai dia bisa menjadi Perdana Menteri? 13 tahun. 13 tahun itu menderita loh. Oke? Dia juga sempat masuk ke dalam penjara. Kita tidak tahu di penjara berapa tahun. Menderita sekali dia. Lalu yang kedua adalah memberikan pengampunan pada istri Potifar. Setelah dia menjadi Perdana Menteri, sebenarnya kesempatan bagi dia untuk membongkar kasus ini. Lalu dia memberikan pengampunan kepada Potifar. Potifar tidak menyelidiki kasus benar atau enggak, bahwa Yusuf mau perkosa istrinya. Enggak. Begitu dengar laporan dari istrinya, langsung Yusuf ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara. Dia tidak selidiki lagi, tidak dihakimi lagi. Pasti kalau manusia biasa sangat benci kepada Potifar. Okay? Tapi Yusuf enggak. Walaupun sekarang posisi dia sudah di atas Potifar, budak sudah menjadi penguasa di seluruh tanah Mesir, dia kesempatan untuk membalas Potifar, membalas istrinya. Tapi di Alkitab tidak pernah dicantumkan Yusuf membongkar fakta kebenaran istri Potifar yang mau perkosa dia. Enggak, sama sekali tidak. Artinya pengampunan. Oke, kita lihat ayatnya. Pengampunan yang paling penting dididik khusus untuk saudaranya. Kejadian 50:18, juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah merekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jangan takut. Aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Jadi setelah ayah mereka meninggal, Yakub meninggal, akhirnya saudara-saudaranya datang kepada Yusuf karena mereka takut Yusuf akan balas dendam. Karena Yusuf sudah jadi Perdana Menteri dan mereka bisa hidup karena tunjangan Yusuf. Ketika mereka datang bersujud, lalu mereka bayar seorang pembicara. Mungkin kalau hari ini semacam pengacara lah. Pengacara berbicara kepada Yusuf. Sebelum ayahmu meninggal, ayahmu titip pesan, ampuni saudara-saudara yang sudah menjual engkau. Padahal itu karangan saudaranya sendiri, dibayar pengacara itu. Tapi Yusuf berkata apa? Aku bukan Tuhan, aku tidak berhak menuntut balas. Mungkin memang betul bahwa kalian merancangkan kejahatan untuk aku, tapi Tuhan sudah membalikkan rancangan kejahatan untuk kebaikan. Hari ini kalian bisa hidup. Papa kita bisa ada di sini. Hari ini banyak orang bisa aku selamatkan karena 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun masa penderitaan aku sudah bisa atasi. Sehingga makanan masih ada persediaan walaupun ekonomi sulit. Kalian tidak usah khawatir, aku tidak akan balas dendam. Bahkan aku yang akan menjamin kehidupan keluargamu masing-masing, kehidupan anak-anakmu. Kita lihat pengampunan luar biasa. Tidak ada dendam, tidak ada benci. Nah, karena karakter demikianlah, maka Yusuf itu diberkati oleh Tuhan. Karena itu di Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai ayat 26, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Yusuf berkenan kepada Tuhan, dan apabila ia menjadi jatuh,
tidak akan sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Kita lihat, ini pengalaman Daud. Analisa Daud, dia berkata, orang yang punya karakter baik, hidupnya benar, diperkenan Tuhan, berkat itu pasti mengalir, bahkan berlimpah. Dia bisa memberikan pinjaman kepada orang lain, tiap-tiap hari memberikan pinjaman, artinya duitnya itu begitu banyak. Dari mana duitnya begitu banyak? Hanya satu jawaban, dia diberkati Tuhan. Karena itu hari ini, kalau engkau ingin diberkati Tuhan, karaktermu diperbaiki, hidupmu kudus diperkenan oleh Tuhan seperti Yusuf, percayalah, berkat itu akan mengalir yang tidak bisa engkau tampung lagi. Berkat itu akan meluap karena Tuhan berkenan atas hidupmu. Mata Tuhan, telinga Tuhan tertuju kepadamu sehingga engkau diberkati berlimpah-limpah sampai engkau tidak sanggup menampung berkat Tuhan. Ingin diberkati, perbaiki karaktermu. Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu yang saya kasih, kita akan berdoa. Setelah itu kita akan mendengarkan satu pujian dari Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Engkau sudah memimpin kami sehingga pada saat ini kami bisa melanjutkan menyampaikan kebenaran firman-Mu tentang karakter. Karakter itu menentukan berkat-Mu. Karakter yang baik, karakter yang kudus, hidup diperkenan Engkau. Kami percaya bahwa berkat itu akan mengalir di dalam kehidupan kami, dibuktikan oleh Yusuf. Karena punya karakter baik, integritas, seorang yang hidupnya berkenan kepada Engkau, yang bisa menjaga kekudusan, sehingga berkat Tuhan mengalir dengan luar biasa. Seorang budak akhirnya menjadi seorang perdana menteri di Mesir, seorang penguasa. Kami rindu mengikuti jejak Yusuf. Kami rindu mendapatkan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada Yusuf setelah kami perbaiki karakter-karakter kami. Terima kasih Tuhan. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita dengarkan satu pujian dari Pak Jonathan, Selalu Ada Berkat. Sampai bertemu pada episode yang ke-6. Tuhan Yesus berkati. Kemanapun kakiku berjalan, tanah yang aku pijak dapat kau berikan. Dan apapun yang aku kerjakan, bila kau turun tangan, pasti menghasilkan. Selalu ada berkat yang telah kau sediakan. Selama ku percaya pada janji-Mu Tuhan, selalu ada berkat mengikuti senantiasa. Selama ku menjaga hati taat dan setia. Kemanapun kakiku berjalan, tanah yang aku pijak dapat kau berikan. Dan apapun yang aku kerjakan, bila kau turun tangan, pasti menghasilkan. Selalu ada berkat yang telah kau sediakan. Selama ku percaya pada janji